Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita bisa melaksanakan salat Jumat, dan semoga pada minggu ini adalah minggu yang terakhir pemerintah menetapkan PPKM, sehingga Jumat yang akan datang rutinitas atau jadwal khotib akan kembali seperti sedia kala. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap hari, setiap kita datang ke arena tahlil, setiap kita berdoa, bahkan setiap kita mengakhiri doa, kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Salah satu ayat di dalamnya adalah Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Kata ihdina di dalam bahasa Indonesia diartikan tunjukkanlah kami. Petunjuk sendiri di dalam bahasa Arab disebut dengan huda. Hakikat atau benda petunjuk itu atau akibat dari adanya petunjuk maka disebut dengan hidayah. Sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran 4 kali menyatakan dirinya di dalam surat Al-Qamar bahwa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang dibuat mudah. Walaqad yassarnal Qur'an, dan aku telah membuat Al-Quran itu dengan bahasa yang mudah, atau mudah dipahami, atau mudah dicerna, atau mudah dihafal. Di dalam kompetisi RCTI misalnya, kita pernah mendengar anak kecil yang dia tidak memiliki kesempurnaan berpikir, tetapi bisa menghafal Al-Quran. Ada juga cerita seorang yang sudah renta, dia menggunakan waktu akhir hayatnya untuk bisa menghafal Al-Quran, dan orang itu bisa hafal Al-Quran mulai usia 73 tahun. Ada juga ayat-ayat yang mudah dipahami karena dijadikan atau diadopsi menuju kepada bahasa kita. Sidang Jumat yang berbahagia, semua kita kadang-kadang bertanya, apakah tega ketika kita ini tidak minta dilahirkan? Tidak ada satupun yang duduk di dalam masjid ini yang pernah meminta dilahirkan di muka bumi ini. Saya ulangi lagi, tidak ada seorang yang duduk di dalam masjid ini
yang pernah meminta kepada Tuhan atau kepada Allah untuk dilahirkan ke bumi ini. Semuanya adalah lahir atas kehendak Allah. Pertanyaannya adalah, apakah tega Allah yang menghadirkan kita, Allah yang tadinya mematikan kita, kemudian menghidupkan kita, dan nantinya akan mematikan kita lagi, itu tidak memberikan petunjuk hidup terhadap kita. Kalau kita membeli kendaraan bermotor, kalau kita membeli televisi, atau kalau kita membeli alat apapun elektronik, maka Sang Pencipta menyertakan secara gratis di dalamnya buku cara pemakaian alat-alat ini. Apakah iya Allah membiarkan kita hidup tanpa petunjuk? Maka di dalam Al-Fatihah itu kita tetap meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, kalau kita yakin atau kita memahami secara logika, kita tidak minta dilahirkan dan tidak lahir atas kehendak Allah, maka pasti Allah tidak tega membiarkan kita hidup tanpa petunjuk. Tetapi kita sering bertanya, orang itu belum mendapatkan petunjuk, atau orang itu belum mendapatkan hidayah. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam Jumat siang hari ini saya ingin menjelaskan bahwa bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang mudah, tetapi kita harus memahaminya dengan sangat-sangat cermat. Di dalam bahasa Jawa, saya sering mencontohkan bahwa kata jatuh itu bisa dalam beberapa versi. Yang pertama adalah jatuh dalam bahasa Jawa tibo. Apapun benda yang dari atas menuju bawah maka disebut tibo. Tetapi kalau manusia itu jatuh bisa jadi dalam berbagai versi. Kalau jatuhnya itu belakang duluan, maka orang itu disebut dengan geledak. Tetapi kalau jatuhnya itu mukanya duluan, maka disebut dengan nyungsep. Jadi ada beda antara nyungsep dan geledak. Ini baru bahasa Jawa. Ada juga saya sering mencontohkan kata menyepa. Nyepa itu bisa ada kata menendang, nendang pula. Tetapi apakah kita bisa mengatakan bahwa Ronaldo itu jago mengkal pula? Padahal menendang dan mengkal itu sama saja. Artinya adalah menyepa. Kalau objeknya itu adalah dada, maka disebut dengan mendumpak. Jadi ada kata mengkal, ada dumpak, ada nendang, ada lagi gajul. 4 kata, tapi arti di dalam bahasa Indonesia adalah 1. Saya ingin kembali kepada tentang hidayah. Hidayah sendiri di dalam Al-Quran itu ada banyak, tetapi dimaknai sebagai petunjuk. Mari kita cek, apakah Allah itu tega membiarkan kita tanpa petunjuk, atau apakah kita itu masih layak bicara orang itu belum pernah mendapatkan atau belum mendapatkan petunjuk. Allah memberikan petunjuk itu 5 kali, 5 langkah, 5 cara. Yang pertama, hidayah yang disebut dengan ilham. Petunjuk yang dalam bahasa Arab disebut ilham itu dimiliki oleh semua makhluk tanpa kecuali. Lebah itu diberikan ilham atau petunjuk bagaimana cara mencari bunga. Kemudian semut diberikan ilham atau petunjuk bagaimana cara mencium gula. Manusia diberikan ilham, seorang bayi, bagaimana cara membedakan mana ibunya dan mana yang bukan ibunya.
Seorang bayi juga diberikan ilham atau petunjuk untuk membedakan mana ayahnya dan mana yang bukan ayahnya. Maka Allah memberikan petunjuk pertama kali disebut dengan ilham. Yang kedua, ada juga bahasa Arab di dalam Al-Quran, hawasi. Allah memberikan petunjuk di dalam kata hawasi, yaitu petunjuk dari Allah yang ditempelkan kepada panca indera kita. Maka di dalam kulit diberikan petunjuk oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang panas, mana yang dingin. Maka kulit itu bisa refleks ketika menyentuh api, tanpa dikomando dia akan bergerak. Itu juga disebut dengan petunjuk. Betapa murahnya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Yang ketiga, Allah memberikan petunjuk melalui akal. Kita semuanya diberikan kemampuan akal tanpa membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Semuanya diberikan akal. Itulah beda manusia dengan hewan. Kalau layak disebut dengan manusia, maka akal itu digunakan untuk berpikir. Ketika tidak mampu berpikir, maka tidak ada bedanya antara manusia dan hewan. Maka manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Ketika manusia tidak bisa berpikir, maka dia sama dengan hewan. Itulah petunjuk yang nomor 3. Kemudian hidayah di dalam bahasa Al-Quran juga ada yang disebut dengan kata din atau agama. Allah memberikan petunjuk dalam bentuk agama, yaitu Islam. Wa anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah memberikan agama melalui para rasul. Saya kasih contoh. Di dalam satu kampung ada orang yang meninggal dan dinyatakan dia kena COVID. Tetapi meninggalnya sudah di rumah. Apa yang terjadi? Maka seorang itu di dalam kampungnya akan mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena orang kampung tidak berani mensucikan jenazah. Padahal dia meninggal di dalam rumah. Rumah sakit sudah tidak lagi bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Kalau tidak ada agama, maka bubar kampung itu. Agama menunjukkan suatu jalan agama, bahwa seorang yang meninggal karena wabah penyakit, maka dia disebut dengan mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu tidak perlu untuk dimandikan. Itulah bedanya petunjuk agama. Jadi kalau ada satu kampung ada orang kena COVID, kemudian dia dinyatakan sah oleh dokter COVID, kenapa susah-susah? Tidak perlu dimandikan, dan dia akan dimandikan oleh malaikat. Dari mana hadisnya? Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kemudian istrinya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tadi malam Hamzah itu belum berjuluk karena berhubungan dengan saya. Dan di manakah Hamzah sekarang?" Maka Rasulullah memerintahkan membongkar semua mayat, kuburan dibongkar semuanya. Qadarullah, harusnya Hamzah itu bermandikan darah, tetapi dia dalam kondisi yang bersih, suci dan tersenyum. Maka Rasulullah bersabda, orang yang mati syahid itu yang memandikan adalah para malaikat. Orang yang mati karena wabah penyakit adalah syahid. Orang yang mati karena tenggelam di laut adalah syahid. Orang yang mati karena menuntut ilmu adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa reruntuhan adalah syahid. Kalau kita memakai petunjuk agama, maka orang-orang itu boleh tidak dimandikan. Maka kecerdasan Rasulullah di atas kecerdasan kita. Andai kata tidak ada hadis itu, maka bingunglah kita. Bagaimana kalau tetangga kita meninggal dalam kondisi COVID, sedangkan rumah sakit sudah tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah petunjuk yang namanya taufik.
Jadi kalau panjenengan ditanya mengkal itu bahasa Indonesianya apa? Nendang. Dupa itu bahasa Indonesianya apa? Nendang juga. Gajul itu bahasa Indonesia apa? Nendang juga. Sama. Maka hidayah itu di dalam Al-Quran ada 5. Yang pertama ilham, bahasa Indonesianya harus adalah hidayah. Hawasi adalah hidayah. Akli adalah hidayah. Din adalah hidayah. Taufik adalah hidayah. Bedanya hidayah dengan taufik apa? Taufik adalah kemauan dan kemampuan otak untuk memilih agama sebagai pilihan hidupnya. Kalau orang sudah tahu bahwa orang yang taufik itu mati syahid, kemudian orang yang syahid itu boleh tidak dimandikan, dia tinggal mau pakai jalan agama atau tetap ngeyel agar kita itu layak sebagaimana umumnya. Maka ngeyel agar sebagai layak umumnya itu bukan mendapatkan taufik. Tapi kalau orang yang mendapatkan taufik atau menempuh jalan taufik, maka dia yakin Rasulullah sudah membuat undang-undang barang siapa yang wafat karena wabah penyakit dan dia dalam keadaan Islam, maka ia disebut syahid. Dan orang yang syahid tidak perlu atau boleh tidak dimandikan karena nanti akan dimandikan oleh para malaikat. Jazakallahu fil Qur'anil Karim. Aku qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah innal huda hudallah faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sidang Jumat yang berbahagia, khotbah saya ini menjelaskan bahwa apakah layak kita itu disebut orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Sedangkan petunjuk itu sudah jelas melalui petunjuk ilham, melalui petunjuk hawasi, akal sudah diberikan, agama sudah dijelaskan. Tinggal kita mau menuju taufik atau tidak. Maka jawabnya adalah tolong bedakan mana yang petunjuk hidayah, mana yang hawa nafsu. Ketika masjid sudah dibuka, azan sudah didengungkan, kurang apalagi telinga sudah dibuka juga. Pilihan ada 2, tetap lalu lalang atau balik ke masjid dan sholat duluan. Kalau Allah dituduh bahwa orang itu belum mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu petunjuk apa lagi yang panjenengan itu tunggu? Allah itu maunya baik-baik. Allah itu maunya jenengan itu baik-baik, gak usah dikasari, gak usah ada bencana, gak usah ada gempa bumi, gak usah ada COVID. Maunya begitu. Tetapi ketika ada azan didengungkan, masjid dibuka, fasilitas full, imam ada, doa berdengung, jangan masih bingung, saya ini dapat petunjuk atau tidak. Lalu petunjuk apa lagi yang panjenengan itu tak nantikan? Maka bedakan, jenengan itu sedang tidak mendapatkan petunjuk atau jenengan sedang berakrab-akrab dengan hawa nafsu. Allah memeluk kita 30 hari di dalam puasa, enggak berbekas. Rasulullah menambah lagi, peluklah hambamu 2 hari di dalam Senin dan Kamis agar hawa nafsu itu enggak berbekas. Rasulullah berdoa lagi, puasalah 3 hari dalam Yaumul Bid agar kita bisa tunduk kepada hawa nafsu itu, tidak menguasai kita, tidak berbekas. Allah menurunkan lagi hadis yang lain, puasalah sunnah Asyura, tidak berbekas. Lalu bekas apa lagi yang harus diberikan kepada
go to the mosque. Tidak ada jalan lain, marilah kita balik kepada masjid. Kita hadir di dalam sholat 5 waktu. Lihat anak kita nanti. Kalau kita tidak sholat dari sekarang, so bad. Sidang Jumat yang berbahagia, semoga khutbah ini menjadi khutbah yang baik bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wal ladina tabaraka ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwatin ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fi ilmina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid alaina fi sakabil maut wa najatan minan nar wa afiyatan hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhihi qaryatan thayyibatan wa ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar.